Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu narasumber menarik juga ya, namanya Mas Bagus. Jadi Mas Bagus ini bersedia untuk menceritakan pengalamannya dia berjuang melalui pinjaman online yang nominalnya itu kalau nggak salah sekitar 120 juta rupiah. Nah, pengenalan dulu, nama saya Yodi, saya seorang perencana keuangan dan praktisi manajemen utang. Pada channel ini kita juga akan banyak membahas nih cerita-cerita menarik dan inspiratif dari orang-orang di luar sana yang sedang berjuang menyelesaikan utang atau yang sudah selesai menyelesaikan utang, agar kamu juga bisa dapat nih semangat dan juga motivasinya yang mungkin juga sedang berjuang menyelesaikan beban hutang atau beban pinjol. Ya, jadi kalau teman-teman merasa relate banget, jangan lupa subscribe di channel ini. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, demi kenyamanan narasumber, identitas kami samarkan. Begitu. Halo Mas Bagus, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Oke, Yudi. bagaimana kabarnya Mas Bagus? Baik, alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Kita terakhir ketemu kan konsultasi online kalau nggak salah Mas Bagus ya. Benar, Itu kayak betul. udah kayaknya akhir 2025 kalau nggak salah ya. Benar, Jadi saya senang banget bisa ketemu Mas Bagus secara langsung nih, dan Mas Bagus kan excited untuk menceritakan pengalaman Mas Bagus menyelesaikan hutang pinjol ya. Udah selesai ya Mas ya? Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Nah, nanti saya akan bertanya banyak lebih dalam ya. Pasti teman-teman juga penasaran. Ini 120 juta selesainya kayak gimana nih gitu ya. Oke. Nah Mas Bagus, agar teman-teman bisa mengenal lebih dalam nih tentang Mas Bagus ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit Mas Bagus itu siapa, mungkin saat ini sedang bekerja atau sedang kuliah gitu ya. Silakan Mas Bagus, sedikit background tentang Mas Bagus. Oke, perkenalkan nama saya Bagus. Saya sekarang berdomisili di Yogyakarta. Usia saya sekarang 23 tahun. Sebelumnya saya punya pengalaman bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia. Oke. Pembiayaan ternama di Indonesia ya. Iya, Berarti industri benar. keuangan dong ya? Iya, benar. Oke ya. Kalau perusahaan pembiayaan berarti perusahaannya cukup besar ya? Cukup besar dan cukup terkenal di Indonesia. Oh, cukup terkenal ya. Jadi kalau Iya. kita sebut sedikit langsung ketahuan. Oh ya, oke. Iya. Perusahaan pembiayaan. Berarti perusahaan di Jakarta dulu kerjanya? Iya, benar. Di Oh, Jakarta. sekarang berpindah? Berpindah lagi. Oh, oke. Baik. Nah, Mas Bagus, ini kan Mas Bagus cerita ya sebelumnya bahwa total hutang 120 juta ya? Iya, benar. Itu pinjol semua ya? Full pinjol. Oke. Nah, mungkin boleh sedikit cerita Mas. Bisa mengenal pinjol itu awalnya gimana Mas Bagus? Sebelumnya itu mungkin aku cerita dulu background kebiasaan aku untuk pakai pay letter dulu gitu ya. Oh, oke, Karena sebelum pinjol ada pay letter. Iya benar, Oke. karena pay letter itu jadi satu pembuka aku untuk tahu apa itu pinjol. Jadi Oke. dulu itu dikenalkan sama saudara waktu itu ada promo, Mas Bagus ini ada promo untuk kalau misalnya kamu ngambil barang X di aplikasi X, nanti kamu dapat promo seperti ini gitu. Sementara kalau Oke. misalnya kamu bayarnya tanpa pay letter, nanti kamu gak dapat promo ini gitu. Jadi Oke. tertarik untuk ambil itu, jadi tahulah pay letter. Oke. Nah lambat laun pay letter itu udah nggak aku gunakan dengan bijak gitu. Jadi Oke. konsumtif. Aha. Lambat laun, udahlah terselesaikan urusan pay letter ini sampai di keadaan aku tahu apa itu pinjol. Jadi Oke. pinjol itu udah marak banget pada saat itu, udah mulai marak sih Mas. Aha. Udah mulai marak, udah mulai banyak orang yang tahu apa itu pinjol, terus kemudahan aksesnya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu saya berpikirnya itu sebagai jembatan sebenarnya awalnya gitu, tapi pada akhirnya justru saya gali lubang saya sendiri untuk terjun ke situ. Gitu. Itu pay letter pertama kali tahun berapa? Pay letter pertama kali itu tahun 2018. Oke. Beli apa itu Mas, inget nggak? Itu kalau nggak salah beli speaker, tapi speakernya lumayan mahal, lebih dari 500.000 kalau nggak salah pada saat itu. Oh, oke, 500.000. Jadi dan beli pay letter itu dicicil kayak 3 bulan, 4 bulan gitu ya? Iya, tapi sebenarnya ngambilnya tenornya itu misalnya dibayarnya 1 bulan aja sih. Oh, gitu. oke. Jadi 1 bulan, tenornya misalnya dibayar tanggal 25 bulan depan misalnya gitu. Oh, pas gajian. Iya, bayar. benar. Atau Tapi pas itu- dapat uang gitu. Oh, tapi emang benar dapat diskon pakai pay Benar letter dapat itu? diskon, dapat potongan harga, terus Oke. gratis ongkir juga. Oh, gitu. jadi ibaratnya 500, harganya mau 1.000, kalau beli nggak pakai pay letter ya mungkin mau 1.000, tapi kalau beli pakai pay letter jadi apa, 4,5 gitu sama gratis Iya, ongkir? dapat Oke. banyak promo juga dari situ. Oke, tapi setelah pakai pay letter akhirnya kejebak gitu ya? Iya. Jadi ibaratnya kayak jebakan dong ya? Kayak jebakan juga. Kalau nggak wise untuk Kalau nggak wise pakainya. ya? Gitu. Oh, oke. Baik. Dari 2018 pakai pay letter itu nominalnya mau 1.000, waktu itu pay letter kan pay letter ada banyak ya? Iya. Itu di satu aplikasi? Dia di satu aplikasi itu aja, karena pada saat itu aplikasi itu cukup booming, ngasih kemudahan juga gitu. Jadi berarti untuk hintsnya nih, aplikasi pay letternya dia di apa? Yang e-commerce itu? iya benar, di e-commerce Oke, gitu. Berarti di e-commerce itu ada pay letternya dan Iya. dipakai terus. Berapa Benar. kali akhirnya pakai pay letter itu? Setiap dari 2018
setiap bulan gitu pakai terus paylater buat beli barang atau gimana? Enggak sampai setiap bulan sih, cuman pada saat itu yang kejebaknya karena nominalnya. Misalnya Mhm. barang yang saya beli itu bukan barang-barang yang, kalau mungkin orang mikirnya kayak paylater barang untuk remeh-temeh, misalnya baju itu harga 100.000 gitu, enggak sih. Iya. Saya belinya untuk mungkin barang-barang yang emang harus kita harus spend waktu dulu untuk ngumpulin uang Ngumpulin sebenarnya uang. untuk bayar itu. Oke. Misalnya beli gitar, Oke. terus beli elektronik-elektronik lainnya gitu. Oh, Yang oke. harganya itu sebenarnya lebih lah dari 500.000 gitu. Oh, Kebanyakan itu oke. sih. Kebanyakan untuk itu ya, Iya, oke. benar. Lalu mulai kenal pinjolnya tuh di tahun berapa? Baru benar-benar ngenalin pinjol itu tahun 2022 2022 sebenarnya. berarti 2018, sekitar 4 tahun ya? Iya, Oke. benar. Nah dari 2018 sampai 2022 berarti paylaternya normal bayarnya? Lancar? Normal terus. Selalu tepat waktu lah ya, Mhm tidak ada mhm. keterlambatan? Nggak ada Oke. keterlambatan. Nah waktu itu akhirnya 2022 ke pinjol itu ada apa Mas Bagus? Pada saat itu sebenarnya kalau misalnya untuk pinjol, itu terkait dengan kebutuhan untuk operasional kantor sih sebenarnya Mas. Jadi Oh, oke. awalnya, saya kan bekerja di perusahaan tersebut, di Mhm, perusahaan pembiayaan tersebut sebagai seorang supervisor. mhm. Jadi pada saat itu ketika ada kebutuhan untuk operasional kantor, dan misalnya nih untuk, dana segar di kantor tidak ada, atau misalnya, tidak ada yang bisa untuk membiayain atau menutupin biaya itu, kami sebagai supervisor atau saya lah sebagai supervisor tuh harus bertanggung jawab untuk menduluankan uang kami untuk membayarkan tersebut. Nanti kami ajukan Oke. proses reimburse gitu. Pada awalnya itu berjalan lancar karena dari perusahaan sendiri menawarkan proses reimburse juga yang cepat gitu. Mhm. 3 sampai 4 hari udah langsung cair dananya. Oh misalnya Jadi diajuin 3-4 hari langsung cair iya, gitu, jadi oke. otomatis misalnya saya ngambil tenornya misalnya cuma 1 bulan gitu. Heeh, Jadi bunga yang harus saya bayarkan itu kecil. heeh. Nah, kalau misalnya ditanya dari mana sih uang yang untuk bayar selisih bunga itu, saya ambil dari full dari insentif saya pribadi gitu. Jadi sebenarnya Oke, katakanlah jadi pahlawan tapi sebenarnya pahlawan kesiangan, jatuhnya seperti oke. itu Mas Yodi. Heeh, Terus kemudian lambat laun tidak termanage dengan baik karena ada perubahan peraturan juga dari perusahaan. heeh, Jadinya untuk proses reimburse itu harus memakan waktu 2 minggu. heeh. 2 minggu sampai berbulan-bulan, ada beberapa juga di antara teman-teman saya juga yang nggak cair dananya. Jadi mau nggak mau kami harus menyiapkan lumbung dana yang banyak. Sementara Heeh, kan kalau dibicara terkait dengan gaji itu nggak fulfill terkait dengan kebutuhan operasional kantor seperti mhm. itu. Itulah yang Oke, jadi salah satu pemicu saya untuk berani untuk heeh. atau brave lah untuk ngambil pinjaman online kayak gitu. Oke, mmm, agar teman-teman juga bisa memahami nih ya. Nah, Mhm. operasional itu yang dimaksud seperti apa? Kayak apakah misalnya apa, uang bensin gitu atau apa? Iya, itu juga ada. Atau Oh gitu. misalnya yang paling sering tuh misalnya untuk kebutuhan operasional kantor, misalnya Heeh, untuk di divisi saya tiba-tiba ada vendor untuk tinta printer misalnya, atau untuk oke. vendor untuk membenarkan AC atau servis AC datang gitu. Heeh. Misalnya dikabarin itu H-1. Nah, dana yang dibutuhkan itu nggak sedikit lah bagi saya. Iya, iya. Jumlahnya itu besar gitu. Jadi itu harus disediakan dalam waktu singkat. Sementara kalau untuk ngikutin peraturan perusahaan, itu harus di-reimburse 2 minggu gitu. Nah, itu kan butuh Oke. waktu yang lama. Heeh. Dan untuk keadaan operasional di kantor nggak mungkin ditunda dong. Iya, Karena iya. pasti nanti berdampak ke customer atau Benar. ke proses bisnis gitu. Jadinya Oke, mau nggak mau saya sebagai supervisor harus fulfill itu gitu. oke. Itu besar tuh 5 juta gitu nyampe? Nyampe. Oh sekali harus kayak misal Mhm. benerin tinta atau AC segala macam itu bisa Iya. 5 Mhm. juta keluar? Bener. Paling besar pernah keluar berapa Mas sekali? Paling besar itu keluar di 12.300.000. 12.300.000. Iya. Oke. Maaf Mas kalau misalnya biar dapat gambaran juga nih, kalau Mhm. misalnya saya tanya waktu itu pendapatannya berapa, Mas nyaman nggak kalau saya tanya? Kalau nggak ini nggak nyaman nggak Nyaman apa-apa? nyaman nyaman nyaman. Oke, berapa pendapatan Mas saat itu bekerja di sana? Waktu itu pendapatan saya range-nya itu di sekitar 8 sampai 8,5 juta, itu udah include sama insentif. Insentif. Iya. Berarti kalau harus ngeluarin 12 juta dengan gaji 8 juta nih. Iya, Itu dia benar. akhirnya Mas, udah saya minjem dulu deh buat nalangin. Iya, benar, gitu. Oke. Mas sebenarnya ini kan nalangin tadi AC, Mhm. terus tinta printer, ini di bagian pengadaan atau gimana Mas? Iya, di bagian pengadaan. Jadi misalnya untuk di setiap function itu, Aha, dia punya rumah tangganya sendiri, gitu. oke. Jadi setiap function, setiap divisi itu punya rumah tangganya sendiri, mau tidak mau supervisor harus tanggung jawab. Karena Aha, untuk urusan yang remeh-temeh kayak gitu di dalam sektor bisnis kami itu, tidak etis untuk menyampaikan ke level manager. Jadi oke. otomatis itu tanggung jawabnya supervisor gitu. Aha. Dan mungkin disclaimer dulu kenapa sampai berani pinjol, karena dulu tuh sebenarnya ditawarin untuk kenapa nggak apply CC aja, Oh credit sama card. perusahaan. Sama Oke. perusahaan. Dan
banyaklah teman-teman sejawat juga yang menawarkan itu karena itu lebih safe. Tapi dari saya pribadi ngerasa bahwa karena saya pernah punya track record buruk lah, sering untuk melakukan pay later, saya ngerasa itu bakalan jadi satu gerbang pembuka saya untuk konsumtif lagi gitu. Oh, Mas sebenarnya mau nutup sebenarnya kan? Ya, Saya nggak mau nih nge-pay later lagi. Oh, benar, gitu. benar. Makanya nggak mau pakai kartu kredit. Iya, Tapi benar. kartu kredit itu apply atas nama Mas Bagus sendiri diminta sama Pribadi. kantor. Oh, bukan kartu kredit perusahaan ya? Bukan. Oh, oke. Oke, berarti di perusahaan pembiayaan itu nggak ada. Biasanya kan kalau di perusahaan tuh ada bagian pengadaan, apa sih namanya, saya agak lupa tuh ya, atau di bagian HR itu ya, gitu. Mereka nggak ada ya? Untuk kebetulan pada saat itu sialnya ya, aku tuh ditempatkan di beberapa cabang yang emang nggak ada. Oh, cabang ya, jadi memang benar. Keputusannya di cabangnya ya? Benar, jadi semuanya punya householdnya masing-masing, urusin rumah tangga lu sendiri, kasarnya gitu ya Mas. Urusin rumah tangga lu sendiri, jadi dari perusahaan saya cuma ngasih sekian. Ya ngasih budget sekian gitu ya. Pokoknya udah terserah kamu kelola, tapi kamu bayar dulu ibaratnya gitu. Kalau udah keluar nanti kita reimburse. Benar. Nah tadi kan reimburse-nya Mas Bagus bilang bisa 2 hari 3 hari cepet ya. Habis itu bisa berbulan-bulan gitu ya. Tadi paling tinggi bisa sampai 10 juta bisa nyampe ya. 12.300. Masih inget exact ya Mas ya. Iya benar. Udah dibayar belum Mas itu? Sampai sekarang untuk total dari yang kekurangan yang dibayarnya tuh masih ada sih. Oh masih ada? Masih ada. Oh oke. Dan jumlahnya nggak banyak, jumlahnya tuh nggak sedikit, sorry. Oke, nggak sedikit. Dan berbulan-bulan tuh bisa sampai berapa bulan Mas nggak dibayar sama kantor? Kemarin itu terakhir kalau saya sendiri itu 3 bulanan, tapi kalau dari teman saya track record yang paling buruk itu sampai 8 bulan. Wah, juga 8 bulan udah hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Saya biasanya mendengar orang ngepinjol itu karena kebutuhan medis gitu ya, atau karena kebutuhan tidak terduga, anak sekolah. Ini baru pertama kali saya dengar karena kebutuhan kantor. Berarti Mas secinta itu sama kantornya ya? Rela gitu ya? Rela banget. Berjibaku sampai mengorbankan diri untuk terjun ke jurang yang sangat dalam lah Mas. Oke. Terima kasih Mas atas kecintaannya ke kantor. Oke, Mas balik lagi nih. Berarti awalnya ngepinjol waktu itu berapa limit yang ditarik? Waktu itu limit yang paling kecil tuh pertama kali itu 1 juta rupiah. Oke. Itu saya ingat banget itu untuk biaya listrik. Sebenarnya exact jumlahnya itu 900-an sekian gitu. Oke. Dan biaya listrik cabangnya itu? Iya benar. 900 sekian. Kemudian yang kedua itu yang langsung naik nih. Karena saya udah ngerasa ada kemudahan akses nih gitu. Yang kedua itu di 5.300.000. Terus jumlahnya sebenarnya nggak naik juga, nggak turun juga gitu. Jadi beragam lah jumlahnya gitu. Tapi memang lebih dari 1 juta gitu. Oke, itu di satu aplikasi masih? Iya, itu masih di satu aplikasi. Oke. Berarti 2022 satu aplikasi 1 juta terus naik ya limitnya karena mungkin lancar ya? Lancar bayarnya gitu. Jadi pasti ya si pinjol yang tadi menawarkan banyak kenaikan limit. Terus misalnya ada nyetor misalnya data KTP diperbarui lagi, atau misalnya data KK diperbarui lagi, atau misalnya nambah SIM atau nambah BPKB gitu. Nanti jadi nambah itunya limitnya gitu. Oh masih di datanya tuh diperbaharui di aplikasinya? Iya benar. Jadi misalnya setiap ngumpulin kakak naik berapa ratus atau berapa juta. Kakak ini kartu keluarga? Iya benar. Berarti di upload kartu keluarganya? Iya benar. Jadi nanti di foto atau di scan nanti di upload. Terus mereka pinternya mereka misalnya dari NPWP gitu. Jadi yang sebenarnya bisa mereka track gitu secara bebas di website pemerintahan. Ini menarik nih. Apa aja data yang mereka minta dan Mas berikan tadi kartu keluarga? Oke, apa lagi? Kartu keluarga, terus waktu itu yang naiknya limit paling tinggi itu foto paspor. Jadi kayak foto data diri paspor itu. Terus waktu itu ada foto BPKB tapi yang data kendaraannya aja. Sama NPWP. Ini di aplikasi awal yang Mas minjam itu? Enggak, itu udah di aplikasi berbeda. Ini aplikasinya legal Mas? Legal, udah terdaftar di OJK juga. Mereka juga di setiap iklannya, brandingannya juga kami diawasi oleh OJK gitu. Oke. Apa Mas nama aplikasinya? Waktu itu nama aplikasinya ada. Oh oke. Iya. Oke. Dan dia minta untuk yang upload itu. Dan Mas, apa yang buat Mas akhirnya bersedia untuk upload dokumen? Ya sebenarnya kan awalnya nggak diminta dokumen itu ya. Nggak diminta sama sekali. Akhirnya Mas upload itu. Itu upload itu memang ada tulisan tuh di aplikasinya. Kalau kamu upload ini limit kamu akan naik. Iya gitu. Ingat nggak Mas tulisannya apa atau tawarannya apa saat itu? Mereka itu nawarkannya ada via call, ada juga via dari WhatsApp gitu. Tapi saya paling seringnya terima dari WhatsApp gitu. Jadi ada muncul. Sebenarnya yang bikin percaya itu adalah mereka pakai official account. Jadi pakai official account, ada centang birunya, centang biru atau centang hijau, lupa gitu di WA.
Jadi mereka tuh menawarkan untuk kenaikan limit silakan begini. Oh silakan begini gitu. termasuk upload tadi kartunya. Upload data diri Anda untuk mendapatkan limit paling banyak sampai dengan sekian puluh juta, sekian belas juta gitu. Oke. Baik. Lalu apa yang membuat Mas saya upload deh gitu? Mas nggak takut bahwa data itu kan data sensitif ya? Benar. Gitu. Nah apa yang buat akhirnya Mas saya upload deh gitu? Ya karena pada saat itu saya udah masuk ke trap yang gali lubang tutup lubang ya Mas. Oh, oke. Jadi keadaan finansial saya sendiri lagi terganggu, kemudian karena harus nutupin tadi ya yang sebelumnya terhambat karena bayar tadi yang di reimburse lama gitu. Terus ada juga keadaan-keadaan pribadi yang harus mendesak saya harus bayarkan ini, bayarkan itu. Jadi itu yang jadi salah jadi satu. karena ada keterpaksaan karena butuh uang. Benar. Udah deh, saya akhirnya coba Iya. itu. Oke. Nah sekarang kita coba balik mundur sedikit gitu ya untuk bisa tahu. Akhirnya Mas kan butuh dana yang lebih banyak lah, pinjaman lebih banyak. Iya. Berarti saat ada dana operasional kantor, kan satu pinjaman tuh 1 juta beres gitu ya. Iya. Kapan kejadiannya saat itu yang akhirnya Mas ngerasa mulai ini kok dari satu aplikasi bisa nambah lagi, total tagihannya nambah lagi. Ingat nggak Mas kejadiannya saat itu kapan dan gimana saat itu? Itu yang paling saya rasakan di 2025 sebenarnya. Mulai dari 2025. semester pertama di tahun itu. Oke, berarti kan dari 2022 tuh mulai pinjol ya. Nah 2025 tuh sudah mulai kelihatan kayak ini kayaknya udah gak benar nih gitu ya. Iya, karena emang pada saat itu perusahaan juga lagi efisiensi. Dana untuk setiap divisi itu diperketat, prosesnya juga diperketat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya kami sebagai supervisor harus tanggung jawab terus gitu. Sementara di perusahaan regulasinya juga makin mencekik lah kasarnya gitu. Berarti dari 2022 sampai 2025 itu sebenarnya masih aman nih, maksudnya proses reimburse-nya masih cenderungnya cepat gitu ya. Oke, jadi Mas masih bisa menanggulangi pinjaman di pinjol itu untuk dibayar balik lah. Dan pada saat itu juga untuk selisih bunganya juga masih masuk ke insentif saya gitu. Jadi gaji pokok saya tuh nggak terganggu lah gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa saat waktu itu terganggu, tapi nominalnya nggak banyak. Oke. Nah 2025 ini trimester berarti di awal tahun ya? Iya awal tahun. Itu udah mulai tuh kelihatan. Udah mulai kayak kelihatannya, oh ternyata ini tidak well managed gitu untuk dari segi jumlah pinjamannya aktif, kemudian juga dari segi income saya setiap bulannya, cadangan dana saya ada berapa, terus beban yang harus saya bayarkan di setiap bulannya itu makin lama itu karena tadi masuk ke trap gali lubang tutup lubang, otomatis pasti makin nambah. Gitu. Jadi nggak bakal berkurang. Jadi mungkin orang menilai kalau gali lubang tutup lubang itu bakalan ini enggak, itu hanya menunda aja. Gitu. Jadi ya itu yang bikin makin besar sampai jumlahnya di 120 juta. Oke, dari 2022 sampai 2025 ingat gak itu ada berapa aplikasi Mas buka? Kalau aplikasinya itu total ada di 10 aplikasi. 10 ya, 120 juta itu 10 aplikasi. Iya, 10 aplikasi gitu. Tapi mulai untuk terduplikasi itu pinjamannya jadi banyak itu di 2025 itu? Iya benar di 2025. Jadi di 2025 itu saya paling banyak untuk coba banyak aplikasi gitu. Kalau sebelumnya mungkin cuma 2-3 karena emang ya nyamannya di situ dan emang udah terpercaya banget lah gitu dari review-review orang juga gitu. Sampai 2025 saya mulai kalang kabut, mulai kalap ke berbagai aplikasi yang sebenarnya dari review orang ini sebenarnya mengerikan, ini sebenarnya begini ini adalah trap kamu gitu. Jadi saya nggak punya cara lagi, nggak punya jalan lagi pada saat itu mikirnya seperti itu. Gitu. Karena nggak ada cara, udahlah saya coba. Iya. Gitu ya. Oke. Nah aplikasi pertama ini kan tadi Mas kayaknya merasa kayak terpercaya banget gitu ya. Gitu. Itu aplikasi apa Mas yang pertama Mas buka? Yang pertama itu Oke. Terus aplikasi kedua tuh Oke. Jadi dari 2 aplikasi ini sebenarnya yang saya rasakan itu mereka proses penagihannya itu atau reminderingnya itu masih polite lah, masih manusiawi gitu. Misalnya H-1 pembayaran diingatkan hanya dari pesan WA gitu. Terus pada saat itu juga kan belum ada track record gagal bayar atau misalnya tidak bisa membayar, ya aman-aman aja gitu. Mereka nggak ada pressure atau tekanan tertentu ke saya gitu. Oke. Berarti dari 2 aplikasi itu, nah 2025 itu mulai terduplikasi. Iya, terduplikasi terus. Karena reimburse dari kantor mulai telat. Iya, mulai telat. Telatnya udah mulai berapa? Kan awalnya 2-3 hari itu masih reimburse masih aman. Terus jadi berapa hari? Itu tuh di semester awal itu udah mulai semingguan. Semingguan terus lama-lama udah sebulan lama-lama sampai di akhir tahun itu udah lebih dari 2 bulan. Oke, akhir tahun 2025 ya? Itu prosesnya udah sangat-sangat macet lah pada saat itu. Oke, dan itu yang membuat akhirnya Mas gali lubang tutup lubang karena Mas minjem buat bayar operasional kantor, tapi ngebayarnya juga
nggak bisa karena kan reimburse-nya telat gitu kan. Iya benar. Tapi gaji Mas tetap utuh atau ada pengurangan nggak? Gaji tetap utuh. Oh gaji tetap utuh. Oke. Lalu kebutuhan pokok gimana Mas? Mas kan juga harus bayar cicilan, hidupnya gimana tuh? Nah itulah salah satu yang jadi tidak di manage dengan baik tadi gitu. Oke. Jadinya gaji pribadi saya karena tadi reimburse-nya itu nggak turun, otomatis gaji pribadi saya juga harus ada yang terpakai ke situ. Sementara untuk lumbung dana saya sendiri dengan durasi pinjaman tadi yang bertahun-tahun tadi itu terulang terus polanya, jadi otomatis saya nggak punya lumbung dana yang besar lah untuk menghidupin sehari-hari. Jadinya pada saat itu misalnya ada pinjaman yang 4 hari lagi harus terbayarkan, ya otomatis saya harus merelakan dana pribadi saya dulu. Nah, ketika 4 hari itu selesai, otomatis dari si aplikasinya itu mengembalikan lagi limit. Ya. Mau itu limitnya full, misalnya 100% dari limit yang saya pinjamkan, atau misalnya 75% atau 60%. Nah, mau tidak mau, itu yang saya lakukan. Saya ambil lagi pinjaman itu untuk setidaknya saya punya dana lagi nih, gitu. Untuk beberapa waktu ke depan, sampai nanti gajian atau sampai nanti dapat dana, gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata enggak. Justru itu saya gunakan lagi untuk nutup lagi yang lain, pinjam lagi, nutup lagi, pinjam lagi, nutup lagi. Jadi itu yang jadi trap buat saya. Gitu, Oke. Berarti sampai Mas tanda kutip tadi rela untuk ya udah saya berikan tadi dokumen pribadi karena saya. Mas juga kayak ada keterpaksaan ya, karena kan Mas juga harus bertahan hidup kan. Benar sekali. Gitu. Oke, baik. Nah, kapan Mas akhirnya ingat nggak waktu itu kapan yang akhirnya udah 10 aplikasi dan 120 juta tuh di bulan apa di tahun 2025? Ingat nggak Mas? Itu di bulan November itu udah sangat terpuruk sih sebenarnya. Oke. Di November itu udah sangat terpuruk. Pada saat itu saya melihat bahwa untuk kemampuan finansial saya ke depannya untuk menyanggupin pinjaman pada saat itu nggak cukup. Pada saat itu yang harus saya bayarkan mostly di angka 11. Per bulannya ya cicilannya? 11 itu kan lama-lama nurun ya, tapi yang paling tinggi itu 11. Padahal gaji Mas kan 8 jutaan. 8 juta, itu pun sudah include dengan insentif. Gitu. Nah sementara kan tadi insentifnya kan harus dibayarkan untuk bayar selisih bunganya tadi gitu, otomatis ya udah nggak beres lah pada saat itu gitu. Ya 8 juta, 11 juta buat cicilan, belum lagi Mas kebutuhan hidup ya. Di Jakarta kan mungkin berapa? 5-6 juta kali ya? Iya. Mas di Jakarta kos ya? Benar. Oh ya berarti kan biayanya sekitar 5-6 juta. Berarti total harus sekitar 18 sampai ya mungkin sekitar 18 sampai 19 juta. Mas gaji cuma 8 juta rupiah. Iya benar. Berarti kerasa banget ya udah defisitnya. Kerasa sudah defisit. Berarti di November 2025 Mas merasakan bahwa aduh saya udah gak bisa begini lagi nih. Terus kayak saya ingat deh kita konsultasi kalau gak salah di November apa Desember 2025. Iya di akhir 2025. Oke. Nah saat Mas merasa sudah ini pinjaman sudah banyak, cicilannya udah banyak jatuh tempo gitu ya. Apa yang Mas lakukan saat itu? Pada saat itu yang saya lakukan, saya list lagi semua pinjaman aktif yang masih berjalan pada saat itu. Saya list menggunakan ya aplikasi itu, saya cek dulu untuk pinjaman yang aktif yang saat ini berapa, yang sudah terbayarkan berapa, yang harus saya bayarkan sisanya berapa gitu. Terus pada saat itu sebenarnya saya udah coba beberapa cara yang mungkin sudah viral lah di internet gitu. Ada namanya relaksasi, ada juga namanya untuk pengajuan keringanan. Nah tapi karena pada saat itu banyak dari pinjol itu menyatakan bahwa saya nggak kredibel atau nggak memenuhi persyaratan untuk menerima itu. Gitu, berarti Mas pernah ngajuin minta keringanan pembayaran? Iya benar, keringanan pembayaran saya turunin tenor angsurannya diperpanjang tenornya. Oh Mas gitu. Minta seperti itu? Iya, saya udah ngajuin ke beberapa aplikasi tapi nggak dapat karena mereka merasa bahwa saya ini nggak terlambat. Jadi merasa saya masih mereka bisa. Bilang gitu, kamu belum terlambat? Iya, gitu. Dari jadi kamu belum layak lah untuk dapat. Iya benar. Oh oke. Baik. Itu Mas ngajuinnya telepon, email atau apa? Mostly email. Email? Oke. Email. Nah saat tahu Mas nggak bisa dapat keringanan, akhirnya bagaimana tuh situasi? Mas tetap harus berjalan kan, hidupnya tetap berjalan gitu. Pada saat itu saya makin bingung gitu, karena satu sisi saya nggak mungkin melibatkan orang terdekat saya untuk hal yang sebenarnya saya rasa ini tanggung jawab saya pribadi, karena udah brave untuk ngambil langkah ini tuh udah gitu, jalanin aja, ini tuh tanggung jawab kamu sendiri gitu. Terus juga ngerasa bahwa kalau misalnya ini sampai diketahui orang sekitar atau diketahui orang-orang terdekat yang emang saya sayangi, itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang nggak solve lah, yang nggak mendukung saya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Gitu. Berarti Mas belum cerita sama siapa-siapa saat itu ya? Iya benar, masih disimpan sendiri. Berarti di saat itu Mas bagaimana berupaya agar masih tetap pelajar, kan masih bisa minjem lagi kah atau gimana?
Pada saat itu sebenarnya saya masih ada kesempatan untuk pinjam. Heeh. Cuman pada saat itu saya merasa bahwa ini tuh udah semakin gila Heeh. keadaannya. Kalau saya berani lagi untuk minjam, nanti untuk yang saya bayarkan setiap bulannya Heeh. makin naik. Heeh. Bunga yang saya bayarkan juga kemarin setelah saya hitung tuh hampir dari Mhm. setengahnya itu adalah bunga. Mhm. Jadi saya nggak mau itu makin bertambah sampai nanti saya harus membayarkan lebih banyak bunganya daripada jumlah pinjaman pokoknya gitu. Oke, berarti sejauh itu Mas masih lancar ya? Belum mengalami tekanan penagihan saat itu ya? Pada saat itu belum sih. Waktu itu di November 2025. Mhm, Oke. Nah, saya ingat kan Mas pertama kali datang ngobrol sama saya online ya, iya, itu nggak usah November atau Desember gitu ya. iya, heeh, Nah, berarti asumsi saya saat itu Mas sudah mulai menyadari kayak atau mungkin mulai mencari jawaban mungkin ya di mhm, dunia online loh. benar Ini benar. gimana nih cara menyelesaikannya dan akhirnya kita ketemu ngobrol bareng dan Mhm, saya ingat juga salah satu yang saya sampaikan adalah Mas ini sudah berat utangnya iya, gitu ya. Kita harus mhm, coba ajukan program keringanan gitu ya. mhm, Nah, mungkin boleh cerita Mas, alurnya akhirnya Mas mencoba mencari tahu nih, pasti kan ada proses di online gitu cari tahu, iya, saya harus ngapain nih dengan kondisi saya gitu. mhm. Pada saat itu saya coba dari semua platform media sosial sih, Aha, terutama dari TikTok, dari X, aha, dari Threads dan juga YouTube. Tapi aha, mostly yang saya pakai itu TikTok dan YouTube. mhm, Pada saat itu di TikTok saya melihat ada potongan videonya Mas, mhm. bersama dengan Mas Rory ya? iya Mas Rory. Iya. Pada saat itu ada di salah satu podcastnya Aha, bahas tentang manajemen hutang dan keadaan yang terjadi sosial terkait dengan hutang. Nah, aha, pada saat itu saya nemu titik di mana saya ngerasa bahwa nggak mungkin lari mhm, dan saya tidak mau lari mhm, dari keadaan tersebut. Jadi saya mau solve nih. Saya coba cari sampai ketemu dengan Mas Yodi, ketemu dengan Flynn juga, kemudian juga ada di aplikasi X itu ada beberapa komunitas mereka anti gagal bayar gitu. Jadi saya merasa bahwa oke, teredukasi lah di situ untuk aha, ketika berani mengambil keputusan, ketika udah terjebak dalam satu keadaan, solusinya adalah selesaikan, bukan mhm, kabur gitu. mhm. Jadi itu yang mendukung saya untuk cari tahu lagi solusinya seperti apa, caranya seperti apa, adakah pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk solve kesulitan yang saya hadapin Aha. gitu-gitu. Oke, berarti saat itu Mas ketemu konten sama Mas Rory ya, Iya gitu ya. benar, Akhirnya mulai kita ngobrol tuh konsultasi mhm, online ya. benar, Nah, setelah kita ngobrol nih Mas, kan salah satu yang saya sampaikan eh, opsi yang konsolidasi udah nggak bisa gitu iya, ya, gitu bahwa mhm, kita harus pakai program kiriman kita kejar gitu ya. mhm, Dan asumsi saya saat itu Mas juga masih berproses nih bahwa oh apakah ini yang harus saya lakukan ya, mhm. gitu. Nah, mungkin boleh cerita Mas dari proses saat kita selesai konsultasi sampai akhirnya Mas memutuskan suatu jalan, oh kayaknya caranya ini deh untuk menyelesaikan gitu. Mungkin boleh cerita prosesnya itu seperti apa Mas? Gitu. Kalau prosesnya itu ya dari mulai tadi saya cari tahu ya, Aha. caranya seperti apa, saya coba peluang-peluang, saya cari tahu juga dari beberapa orang yang pernah punya pengalaman yang sama seperti saya Oke. gitu. Kami berhubungan dari media sosial Mhm, gitu, kami bertukar cerita, bertukar pendapat mhm. gitu dan ya prosesnya cukup draining sih. Jadi Oke, dari mulai saya cari tahu sampai saya merasa bahwa oh ini jalan yang tepat gitu. Nggak ada jalan lagi selain ini gitu. oke. Apa itu Gitu. Mas? Jalan yang tepat yang akhirnya Mas coba ambil? Pada saat itu saya mau tidak mau harus melibatkan bantuan dari orang lain. Oke, Nah, orang lain ini yang paling bisa saya percaya dan mungkin memahami dan bisa memahami alasan saya lah, mhm. pola pikir saya terkait dengan itu ya orang terdekat, terutama orang tua dan keluarga pada saat itu. Oke, akhirnya Mas memutuskan untuk memberanikan diri terbuka Iya, dengan orang tua terhadap mhm, kondisi Mas. iya. Kapan tuh Mas akhirnya cerita? Itu di April 2026. Oke. Nah, November 2025 sampai April 2026. Mhm. Itu Mas pasti kan masih berusaha untuk menyelesaikan sendiri ya? Iya, Itu benar. gimana Mas bertahannya? Mas masih bisa lancar membayar itu? Pada saat itu masih bisa lancar karena kemarin itu dapat insentif juga yang Oh, oke. tahunan, Oh, akhir tahun ya, akhir akhir tahun. tahun, kemudian juga ditutup sama THR pada saat itu. Oke, Kebetulan kan bulan dapat Maret ya. iya benar, satu THR. kali gaji jadi Nah, merasa, "Oh, ini aku masih bisa nih, aku masih bisa fight, aku masih bisa struggle nih," gitu. oke. Tapi ternyata pada saat itu menyadari bahwa, "Oh, ini udah habis nih. Aha, Kalau ini nggak ada, income nggak ada, gimana?" Karena pada saat itu, saya dengan beraninya untuk keluar dari company tersebut, meninggalkan income saya tersebut, karena saya merasa oh, bahwa oke. kalau saya masih berada di lingkaran tersebut, ini nggak akan selesai. Oh, Dan oke. ini tuh udah di satu kebudayaan yang emang berulang terus dan Oh, emang di jadi perusahaan tren. itu ya? Iya benar, Oke, berarti setelah THR Mas memutuskan untuk resign? iya Oh, benar, oke, gitu. oke. Nah, setelah THR dipakai berarti sisa hutangnya di 120 itu ya?
Sisanya itu ada di sekitar 70-an. Oh oke, berarti 120 tuh yang paling tinggi, terus Mm-mm. diselesaikan sedikit dengan bonus akhir tahun, Iya. terus selesaikan lagi dengan THR. Mm-mm. Nah selama masa itu masih gali lubang tutup lubang gak Mas? Selama itu ada beberapa kali sih, Oh, tapi iya, udah enggak sih. Nah Mas, Udah. yang saya tangkap akhirnya setelah THR keluar, Mas resign dulu atau ngobrol dulu sama orang tua? Resign terlebih dahulu. Oh resign terlebih dahulu? Iya. Oh berarti asumsi saya, Mas juga mungkin berpikir, ini saya mau bayar pakai apa lagi nih sisa 70 jutanya Iya, gitu ya? benar. Akhirnya Karena pada saat itu juga saya ngerasa bahwa, dengan saya exposure saya di salah satu perusahaan pembiayaan terkenal di Indonesia, pasti saya bisa gampang nih dapat pekerjaan gitu. Jadi saya merasa bahwa paling cuma nanti sekitar 2 minggu gitu. Kemarin juga sempat ada beberapa offering juga, tapi mungkin mereka melihat ya track record saya juga di Slick juga. Melihat bahwa ternyata ini nggak fit di perusahaan-perusahaan mereka, jadi itulah mungkin jadi salah satu batu yang jadi kesulitan lah gitu. Cari pekerjaan baru. Benar. Baik. Nah, Mas kan juga cerita nih ya, sempat pernah ada penagihan juga ya, Mas? Iya, benar. Berarti pernah telat beberapa hari gitu. Itu waktu itu di aplikasi sebenarnya telat cuma 1 hari. Oh, baru 1 hari. Itu Mas lupa atau memang belum ada dananya atau gimana? Waktu itu karena saya udah nggak punya lumbung dana lagi untuk bayarkan pinjamannya, baru cairnya itu dijanjikan sama tim finance itu di tengah hari di besoknya gitu, di jam 12 tengah hari besoknya gitu. Sementara saya itu tuh posisinya udah terlalu 1 hari, jadi otomatis saya harus bayar dong gitu. Nah pada saat itu ditagihnya itu via WA dan juga telepon seluler. Nah untuk telepon seluler mereka teleponnya sebenarnya nggak sesering itu, tapi dari WA mereka spam. Bener-bener spamnya tuh sampai 4-5 nomor, dan itu pesannya itu bukan kayak kalau dibilang chatbot sih enggak, karena bahasanya benar-benar bahasa manusia gitu, kayak benar-benar typingan manusia gitu. Dan mereka menerornya itu mereka sudah melakukan proses pengiriman data foto selfie dan juga data pribadi ke pihak RT terkait, RT terdekat mereka bilang gitu. begitu? Iya, mereka bilang seperti itu. Terus kemudian juga ada memfoto surat bukti kayak surat kayak keterangan mereka bisa untuk melakukan penagihan seperti itu. Nah, karena saya punya background di dunia penagihan gitu, saya lihat bahwa ini sebenarnya salah gitu. Dan enggak benar karena misalnya mereka foto suratnya tapi di bagian kolom nomor itu terlihat seperti editan AI gitu. Nomor suratnya gitu. Maksudnya? Nomor suratnya. Dan keterangan daerahnya, karena kan itu kan berkaitan sama domisili saya gitu. Jadi saya merasa bahwa itu palsu gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya takut, antara takut dan gak takut juga. Cuma lebih ke tidak nyamannya karena mereka benar-benar lagi spam terus gitu. Sampai pada saat itu aplikasi WA saya itu ada laporan bahwa ada aplikasi yang coba masuk gitu. Ada yang mau coba ini, jadi mereka mengirimkan kayak kode OTP, kode OTP itu baru saya lakukan. Pada saat itu saya amankan dulu WhatsApp saya nih gitu. Saya lakukan verifikasi 2 langkah pada saat itu, terus baru saya balas nih ke si penagihnya gitu. Saya sampaikan bahwa saya mau bayar, saya nggak mau lari dari kewajiban saya sama sekali gitu, nggak mau lari, dan saya mau membayarkan ini, tapi saya bisa bayar itu besok. Jadi kamu tunggu aja besok sampai jam 12 siang gitu. Nah pada saat itu mereka terus menghubungi, setiap sampai malam saya hubungin, sampai di besoknya juga sebelum jam 12 mereka tetap menghubungin gitu. Saya bilang iya saya adanya jam 12, bahkan saya sampai screenshot bukti bahwa dana itu cair di jam 12 siang. Padahal itu sebenarnya data kredensial perusahaan, nggak boleh disebarkan bahwa itu bakalan cair gitu. Dan semua aplikasi yang saya pakai untuk menyimpan dana gitu sampai e-wallet atau e-banking itu saya screenshot, saya kirimin ke mereka. Ini buktinya saldo saya nggak ada sama sekali gitu. Kalaupun saya bayarkan itu nggak menutupi jumlah pinjamannya di aplikasi kamu ini gitu. Terus mereka mengancam terus gitu. Itu padahal ternyata baru 1 hari. Iya, baru 1 hari. Dan 1 hari itu Mas mendapatkan tadi ya tindakan-tindakan chat WA, terus sampai yang ancaman sebar data juga. Iya benar, ancaman terus sebar yang data. Suratnya itu diganti nomornya gitu ya. Benar. Sampai ada yang ini juga nggak Mas? Kayak foto Mas terus diganti foto selfie-nya dikasih tahu ini foto selfie kamu ya gitu, dapat juga. Mereka tuh hanya kata-kata sih. Kata-kata. Terus mereka ngirimin ada bukti salah satu postingan di Facebook. Itu contohnya. Tapi mukanya tuh mereka blur sih, mereka tutupin gitu. Jadi biar aku nggak tahu. Gitu. Mereka bilang kamu nggak mau seperti ini ya, gitu, kasih contohnya gitu ya. Benar sekali. Nah perasaan Mas saat itu bagaimana mendapati teknik-teknik oknum penagihan seperti itu Mas? Pada saat itu meskipun saya udah tahu nih bakalan mengalami konsekuensinya seperti ini, pasti panik. Karena secara misalnya selama ini saya juga udah menjaga reputasi saya pribadi untuk kemudahan karir saya ke depannya juga udah baik nih gitu.
Tapi kalau misalnya dengan ancaman seperti ini, waduh bisa hancur nih semua gitu. Oke. Keluarga bisa tahu secara tidak enak kan karena taunya dari penagih gitu, penagih yang ke rumah atau penagihan yang menghubungi mereka gitu. Atau juga ya tadi melihat keadaan saya pribadi yang seperti orang gila lah kasarnya gitu. Oke. Ini berarti Mas baru telat sehari di satu aplikasi ini aja ya? Iya benar. Oke. Ini di aplikasi yang Mas maksud tadi sama saya di sebelumnya ya? Apa aplikasinya Mas? Oh oke, baik. Nah, ini di aplikasi ini total tagihannya sampai berapa Mas? Waktu itu kalau tidak salah di 1 jutaan sekian. Untuk tenornya ya. Oh untuk yang saat itu Iya, telat sehari ya? 1 jutaan itu. Oh, oke. Terus untuk yang harus saya bayar, saya pinjam 8 juta, terus jadinya 12 Oh oke. 12 juta. 12 juta total tagihannya. Itu Ini total tagihan include bunganya. Ini yang Mas punya paling besar di aplikasi ini atau ada aplikasi lain yang lebih besar dari ini? Ada aplikasi lain yang lebih besar. Oh oke. Tapi meskipun lebih besar, ternyata dia lebih, ya sebenarnya nggak bisa di-compare ya Mas, cuman lebih manusiawi lah cara penagihannya. Oh oke, paling baru 1 hari ya. Oke. Mm-mm. Sudah sempat ke kantor penagihannya? Belum sih. Oh berarti baru ke Mas Bagus aja ya? Oke. Udah sempat ke keluarga juga? Belum juga sih Oh untungnya. berarti baru Mas Bagus aja ya? Mm-mm. Oke. Dan di besoknya setelah cair dari finance baru Mas bayar? Iya, begitu cair di jam 12 bener-bener langsung saya bayarkan 1 juta itu. ya? Saya bayarkan 1 juta itu, terus langsung saya kirim buktinya. Oke. Nah di situ baru mereka kayak menarik laporan sudah kami tarik begini-begini untuk meyakinkan bahwa tenang aja gitu. Terus terakhir saya sampaikan aja ke mereka bahwa nggak semua orang yang di platform ini itu mau kabur dari tanggung jawabnya. Oh Mas bilang begitu di chat? Benar, saya bilang tersebut. Nah saya bilang kata-kata tersebut ke beberapa nomor itu, karena yang ngechat saya ada lebih dari 5 nomor pada saat itu. Dan ya mereka beragam lah caranya, menggunakan logo-logo daerah tertentu yang untuk memberikan tekanan atau pressure gitu. Dan menggunakan cara-cara tertentu yang mengatakan bahwa nanti bakalan ada oknum dari kami yang bakalan datang sekian orang gitu-gitu. Saya jelaskan bahwa nggak semua orang tuh mau lari dari tanggung jawabnya gitu. Semuanya, ada juga beberapa orang yang emang dia lagi berjuang gitu. Jadi mohonlah untuk sama-sama gitu. Oh, oke. Gitu. Direspon nggak sama mereka Mas? Direspon cuman di react pakai stiker aja. Di react stiker, oke, itu pun kayak stiker yang official dari aplikasinya itu gitu. Oh iya, oke. Padahal sebelumnya cara mereka menagih itu tidak baku gitu, terus menggunakan beberapa kata yang saya rasa ini dari daerah-daerah tertentu gitu. Gitu sih Mas. Oke. Nah ini kan satu aplikasi itu telat sehari ya. Nah, yang saya asumsikan saat itu Mas juga punya beberapa aplikasi yang mungkin akan berjalan nih di beberapa hari ke depan, dan benar. tekanan finansial Mas juga benar-benar tertekan ya. Tertekan banget. Itu udah mulai resign belum waktu yang bayar 1 juta? Belum ya, berarti masih ada? Belum ya. Oke. Nah lalu bagaimana Mas akhirnya menanggulangi ini, kan bakal akan jatuh tempo lagi, bakal cicilan yang berjalan lagi gitu ya. Berarti Mas akhirnya terpaksa akhirnya terbuka dengan orang tua ya? Iya. Oke. Pada saat itu saya merasa bahwa udah gak ada lagi cara lain. Kalaupun saya pinjam lagi, itu sama aja. Saya makin menggali lubang lebih dalam lagi gitu. Jadi saya jujur ke orang tua, saya sampaikan pada saat itu bahwa saya punya pinjaman sekian. Itu kapan Mas pas jujurnya? Itu di April. April, berarti Mas resign Maret kan THR tuh. Ya. Setelah THR langsung resign. Ya. Akhirnya Mas mungkin kontemplasi dulu sebelum akhirnya terbuka dengan orang tua. Nah menarik nih untuk dibahas ya. Mungkin boleh cerita saat itu yang membuat Mas berkeputusan bahwa saya harus terbuka. Kan Mas punya opsi untuk pinjam lagi nih. Iya. Itu apa yang akhirnya Mas memilih untuk yaudah saya akhirnya terbuka deh dengan orang tua? Karena pada saat itu saya melihat bahwa keadaannya udah emang gak sehat ya Mas ya. Dari segi finansial saya juga gak cukup untuk menutupi ke depannya. Terus juga income saya yang datangnya tiap bulan udah gak ada lagi gitu. Jadi saya mau gak mau cari cara untuk bisa membayarkan ini. Dan ya nanti saya bakal tanggung jawab, tapi ke orang tua gitu. Bakalan saya bayarkan juga gitu. Cicilkannya jadi ibaratnya mengganti lah pihak yang memberikan saya utang gitu. Jadi yang sebelum dari pinjol, saya minta tolong bantuan ke orang tua untuk selesaikan dulu. Karena dari segi pekerjaan saya juga sudah terganggu. Kemudian juga dari segi track record saya juga sudah mungkin ada dampaknya, karena dilihat bahwa saya ini orang yang nggak lubang tutup lubang. Gitu, dengan pinjaman yang kecil, sementara ketika ditotalkan itu jumlahnya lebih dari gajinya. Gitu. Sempat apa yang membuat Mas berani? Kan awalnya Mas takut ya gitu, terbuka dengan orang terdekat termasuk orang tua. Apa yang membuat Mas jadi berani saya harus terbuka? Saya merasa pada saat itu udah gak ada cara lain. Oke, udah kayak di titik terendah gitu, titik gak ada terendah, opsi titik lagi. buntu, saya udah bener-bener bertaubat pada saat itu. Saya gak mau lagi untuk ngambil cara
untuk ngambil pinjol lagi, atau misalnya untuk mencairkan dari pinjaman-pinjaman yang mudah lainnya gitu. Saya udah nggak mau lagi gitu. Pada saat itu juga ada tawaran dari beberapa orang untuk, bisa pakai dataku aja gitu. Tapi saya ngerasa bahwa itu Oh, is oke. not the solution Oh, ada untuk teman masalah lah ini. ya atau orang dekat ya yang mau Ada minjemin orang data. terdekat ya, pakai aja dataku gitu. Mereka dengan Oke. sukarela bilang nggak apa-apa, atau mau saya bantuin, saya pinjam di bank, kamu nanti yang cicil ke saya. Tapi saya ngerasa bahwa nggak bisa. Itu bukan solusi, dan itu justru malah menunda bom waktunya yang bakal meledak. Oke, Jadi oke. pada saat itu saya merasa, ya udahlah, nggak ada cara lain. Gitu, Oke. Mas. Dan akhirnya Mas jujur dengan orang tua. Orang tua, mohon maaf ini ayah dan ibu atau ayah aja Ayah gitu? dan ibu. Ayah dan ibu. Mm-mm. Oke. Ini Mas ngobrolnya langsung gitu ya, mengundang ayah ibu gitu. Iya, Ngobrol bertiga berarti ya? ngobrol bertiga. Oke. Mm. Boleh ceritakan Mas saat Mas akhirnya terbuka dengan ayah dan ibu. Reaksi beliau, ayah dan ibu bagaimana? Reaksi kalau dari ayah sendiri, dia karena dia orang bisnis, dia tahu lah track record perusahaan saya seperti apa sebenarnya gitu. Kalau dari ibu melihatnya lebih ke arah, kok bisa ya Le, kamu punya pinjaman sekian di umur kamu yang sekian, dengan income yang kamu seperti itu, dan semisalnya ini untuk kebutuhan kamu pribadi, untuk foya-foya dan juga konsumtif kamu masih masih nalar, tapi ini kamu untuk bantuin perusahaan yang ngegaji kamu, nggak masuk di akal ini Le gitu. Jadi ada beberapa kekecewaan juga dari mereka untuk terkait dengan langkah yang saya ambil ini tidak wise, tidak dewasa, tidak mature, tidak terplan, nggak punya organisasi yang bagus gitu-gitu. Sampai saya merasa bahwa ya udah Bu, Pak, ini emang udah jalannya. Saya nggak punya cara lain lagi gitu. Dan ibu juga pada saat itu cukup kecewa lah, kecewa banget dengan keadaan yang terjadi. Cuman ya daripada nanti bakal menimbulkan efek yang lebih parah, misalnya penagihan ke rumah yang tidak nyaman, atau misalnya penyitaan beberapa aset yang kami punya, atau sampai ke yang paling buruk itu ngasih dampak buruk ke selik saya pribadi yang bakalan dicek ya, karena beberapa rekruter di Indonesia bakalan cek juga untuk selik itu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dibayarkan terlebih dahulu gitu. Gitu, Mas. Oke. Ini saat itu Mas yang memang secara spesifik Mm-mm. minta bantuan untuk ditalangin ya 120 juta ke Iya, 70 ya sisanya ya 70 sisanya. ke bapak ibu, atau beliau ya ayah dan ibu yang ya udah ini kita bantu gitu. Saya pribadi sih mengajukan. Dengan Saya kan tadi udah bilang ya, saya udah menulis semua data-data pinjaman saya masih aktif. Berapa yang harus saya bayarkan? Kemana saya sampaikan juga jumlahnya sekitar 70 jutaan Bu, Pak gitu. Jadi ini yang harus saya tanggung, dan per bulannya sekian. Sementara saya dengan income yang udah nggak ada lagi, nggak bisa Bu untuk nutup ini. Dan untuk dana THR dan juga bonus yang saya dapatkan kemarin juga udah nutup ke situ gitu. Terus ibu nanya, "Loh, perusahaan kamu kenapa belum reimburse? Kenapa belum memberikan dananya? Kenapa nggak ada sampai sekarang?" "Iya Bu, karena ada efisiensi dan bla bla bla." Lu nggak bisa gitu. Dan saya udah juga ajukan komplain juga ke website perusahaan, karena kami ada website untuk aduan seperti itu ya, Oh ya, oke. untuk proses reimburse. Tapi ya namanya juga perusahaan ya Mas ya, mungkin memikirkan ya hanya yang membuat mereka untung, atau membuat mereka aman dulu lah, secure gitu. Jadi mereka nggak memberikan satu solusi yang baik lah, atau yang benar-benar ngasih jalan cerah lah buat saya. Makanya itulah yang mendukung saya juga bilang Oke. ke orang tua. Oke. Nah 70 juta respon ayah ibu gimana tuh, kayak besar banget 70 juta. Iya, 70 juta mereka sangat terkejut, apalagi saya bilang sebenarnya totalnya udah 120 Bu. "Kamu dapat dari mana 50 jutanya?" Gitu. "Dapat dari mana kamu? Sementara gaji kamu sekian. Kamu ada ngelakuin hal-hal aneh nggak? Kamu melakukan kriminalitas nggak?" Bla bla bla. Sampai ya namanya juga orang tua ya Iya. Mas, pasti mereka memikirkan anaknya ini pernah berbuat sejauh apa Apa, di luar sana gitu. Gitu Iya, sih. iya. Oke. Ayah dan ibu mohon maaf sudah pensiun atau masih bekerja? Kalau ayah sudah pensiun, ibu saat ini masih ngelola bisnis tapi remote Mas, jarak jauh. Oh oke, berarti salah satu pendapatannya dari mungkin uang pensiun sama bisnis ibu ya? Iya benar. Oke, baik. Nah 170 juta diberikan nih sama orang tua ya, berarti langsung semua dilunasin saat itu ke pinjaman-pinjaman? Iya, Yang 10 aplikasi itu ya? saya diberikan dana pada saat itu, terus pada saat itu langsung ditransfer di tempat gitu, karena ibu saya nggak mau dana itu. Oh berarti ngomong bertiga, terus ya tadi ada Iya, ada ada sedikit cekcok lah segala gitu. macam, tapi langsung akhirnya diselesaikan saat itu juga? Iya, langsung diselesaikan, karena mereka merasa bahwa ya itu menimbulkan dampak yang buruk juga, karena ada juga beberapa sepupu saya juga sempat mengalami hal tersebut sampai
benar-benar mereka didatangin ke perusahaannya, ke kantornya, diancam dan segala macam. Jadi ibu saya itu nggak mau terjadi di keluarga kami. Oke. Jadi mau nggak mau ya harus dibayarkan. Dan pada saat itu langsung di tempat, ya udah kamu di mana aja, detailnya ini saya ibu transfer, kita transfer bareng-bareng. Oke. Jelas ketemukan buktinya, kamu langsung minta surat keterangan lunas dari masing-masing aplikasi supaya menandakan kalau misalnya nanti amit-amit ternyata dari perusahaannya melakukan kecurangan, misalnya ternyata kamu masih ada biaya yang tertagih, kamu bisa punya pegangan gitu. Itu yang saya lakukan pada saat itu bersama dengan ibu dan ayah. Langsung dari itu juga semua dilunasin ya? Iya benar. Oke, baik. Nah, itu berarti 7 juta Mas ibaratnya akan mengembalikan suatu saat nanti gitu paling ya? Iya, Oke, karena baik, pada saat itu saya bilang, Bu, Pak, saya nanti bekerja, ketika dapat pekerjaan, nanti sekian persen dari income saya bayarkan ke Bapak dan Ibu untuk menutupin utang itu. Jadi saya tetap bertanggung jawab, jadi nggak mau. Bukan berarti kayak ditanggung orang tua, saya udah lari aja gitu. Oke, Gitu. berarti ini kan April 2026 ya, berarti baru sekitar sekarang bulan ini 2-3 bulan yang lalu lah ya? Oke, baik. Oke. Dan semuanya sudah berhasil ditutup Mas? Sudah dilihat laporan kreditnya? Sudah. Oh udah. Kemarin juga saya baru banget dari OJK, saya minta untuk laporan slik sampai satpamnya bilang, kamu perasaan kemarin udah minta slik OJK kok minta lagi gitu. Oh datang lagi. Iya datang lagi, saya bilang, iya Pak kemarin saya lihat pinjaman yang aktif saya berapa, sekarang saya mau lihat di data pinjaman saya tersebut udah ada biaya yang tertagih nggak atau tidak, udah selesai atau tidak, karena saya nggak mau berdampak ke saya. Oh iya oke baik gitu. Oh berarti sebelumnya tuh ngambil hanya untuk tahu sebenarnya saya sisa berapa nih total tagihannya ya. Habis itu ngobrol sama orang tua, diselesaikan, ngambil lagi, lihat lagi slik OJK-nya. Oke, berapa hari tuh kurun waktunya? Semingguan? Itu 2 minggu sih totalnya. Pantesan masih nanya ya. Karena pada saat itu saya juga lagi proses untuk mintain itu kan surat keterangan lunas gitu. Jadi misalnya ada respon dari beberapa company, dari beberapa aplikasi itu bilang bisa lebih tertagih misalnya, nah itu mau saya selesaiin juga gitu. Tapi ternyata dari 10 aplikasi itu yang merespon cuma 3. Untuk surat lunasnya ya? Iya benar. Oke, aplikasi mana aja tuh yang 3 merespon untuk surat lunasnya? Yang merespon itu terus sama dan dapat surat lunasnya? Dapat surat lunasnya. Oke. Nah selain slik OJK di aplikasi Mas ngecek juga sudah lunas semua? Iya sudah lunas, saya lihat juga pada saat itu limit saya kembali lagi ke awal. Saya lihat di keterangannya kan biasanya ada tuh ya berhasil, saya lihat juga, saya cross check lagi, saya bandingkan sama apa yang saya punya datanya, saya bandingkan sama yang ada di data OJK, sama ya di data aplikasi itu sendiri, dan pada akhirnya emang udah clear, udah nggak ada lagi yang tertagih, sudah gitu. Di slik OJK juga sudah clear? Sudah clear, itu tidak ada yang tertagih. Mas ngambil slik OJK setelah ngunasin tuh kurun waktunya berapa hari? Kurun waktunya itu seminggu. Seminggu. Setelah itu, Jadi setelah ngunasin seminggu kemudian Mas cek itu semua di slik OJK udah? Iya, sudah di-update datanya. Udah di-update, berarti biasanya di slik OJK ada tulisannya baki debat tuh. Iya. Berarti udah 0. Iya. Baki debatnya 0, baki pinjaman aktifnya 0 gitu-gitu. Dan pada saat itu saya pastikan nggak ada biaya yang tertagih di masing-masing. Jadi meskipun pada saat itu terlihatnya 0, saya cek di masing-masing lembarnya itu, di masing-masing pinjamannya itu ada biaya yang tertagih apa tidak. Di lembar slik OJK-nya ya? Iya, terus saya lihat skor saya berapa. 1 lancar kah atau 5 kah atau bagaimana gitu. Nah ini Mas bagus banget cara melihat untuk apakah sudah selesai lunas atau belum. Nah ini juga buat teman-teman ya yang mungkin sudah melunasi aplikasi pinjamannya, termasuk pinjaman online. Tadi bagus nih langkahnya Mas Bagus ya. Pertama itu cek dulu minta surat lunas. Tapi terkadang kan nggak semua pinjol ngasih surat lunas ya. Kalau nggak, kedua lihat di aplikasinya udah clear atau belum, atau limitnya bisa kembali ke normal ya. Iya benar. Gitu. Nah yang ketiga lihat slik OJK-nya gitu ya, pastikan tuh semua udah clear gitu untuk memastikan bahwa yang sudah kita bayar benar-benar udah nggak ada tagihan gitu. Karena kadang juga ada nih Mas Bagus yang cerita saya masih suka ada tagihan yang berjalan. Iya gitu. benar. Nah kadang kan mungkin kita lupa, kita mungkin ada biaya denda atau apa yang nggak full kita bayarnya. Iya benar. Gitu. Nah 3 ini teman-teman harus lakukan untuk memastikan bahwa sudah selesai pinjamannya. Oke. Nah Mas Bagus berarti kan 70 juta udah selesai beres ya, itu dengan cara ditalangin oleh orang tua gitu ya. Nah, Mas ada penyesalan nggak? Kenapa nggak waktu itu lebih cepat datang ke orang tua gitu, atau lebih cepat deh saya nggak usah gali lubang, jadi nggak perlu nyelesain di 120 juta gitu ya, mungkin 20 juta atau 30 juta selesai. Gitu. Kalau saya pribadi sih ya menyesal sih ya, karena nggak memilih cara itu. Karena saya merasa bahwa pada saat itu saya masih egois lah Mas.
masih merasa, oh saya masih bisa kok bayarnya gitu. Iya. Toh saya juga bukan Mhm. orang yang mau gagal bayar Iya. gitu. Jadi saya merasa bahwa udah masih Mhm. bisa. Tapi ternyata itu salah gitu. Iya. Harusnya itulah cara yang saya lakukan di Heeh. awal supaya tidak bengkak pinjamannya, Mhm. tidak berdampak ke psikis saya juga. Mhm. Bahkan tadi kan harusnya misalnya saya harusnya bekerja, tapi ternyata dengan ekosistem yang seperti itu ya bikin saya mundur, jadi Mhm. itulah Oke. gitu. Mhm. Nah, Mas saya sedikit mau masuk, kalau nggak salah Mas sempat mention juga Mhm. gitu ya, Mhm. ada gerakan komunitas anti bayar, bener ya Mas Anti ya? gagal bayar. Oh, anti gagal bayar. Iya benar. Oke, oke. Mhm. Itu komunitas apa itu Mas? Itu komunitas yang ada di X Mas, di aplikasi Oh, Twitter. oke. Jadi kalau misalnya mungkin Mas lihat ada beberapa komunitas yang bilang kita ada gerakan debt free tapi kita debt free-nya yang gagal bayar ya gitu. Jadi mereka sengaja melakukan pinjaman tapi udah mereka nggak bayar. Oh, saya sengaja nggak mau bayar. Iya, mereka Oke. nggak bayar, terus mereka melakukan beberapa cara lah Mhm. yang mereka udah tahu bersama gitu. Mhm. Cuman saya melihat bahwa di situ juga ada satu komunitas yang anti gagal bayar. Oh, ada komunitas Iya, lagi? ada komunitas lagi, anti gagal bayar. Jadi antitesis dari komunitas yang sebelumnya Jadi gitu. satu komunitas gagal bayar, satu Mhm. komunitas anti gagal bayar. Iya Oh, benar, kebalikannya. Oke. kebalikannya. Jadi saya lihat bahwa di situ tuh benar-benar dilihat bahwa pinjaman itu adalah tanggung jawab. Oke. Kita udah berani ngambil langkah untuk meminjam dana nih. Mhm. Meminjam uang yang sebenarnya bukan milik kita. Mhm. Dan jadi milik kita. Dan ketika itu jadi milik kita ya harus dikembalikan dong. Mhm. Gitu. Dan harus tanggung jawab karena saya merasa bahwa dari segi misalnya ketika tidak melakukan pembayaran, ketika melakukan penunggakan, itu juga berdampak ke kitanya. Mhm. Selingkuh juga berdampak, ke kita mencari pekerjaan juga terdampak Berdampak, gitu. oke. Dan ya itu saya udah saya buktikan sendiri dari beberapa proses rekrutmen yang saya lakukan setelah saya Oh, resign jadi sulit kemarin dapat itu, pekerjaan? saya sulit mendapatkan Aha. pekerjaan. Ketika saya menanyakan ke beberapa kolega saya yang di dunia Aha. HR, saya tanya, apakah sekarang semua posisi itu dicek slik OJK-nya? Kalau dulu mungkin lihatnya, oh ya udah karena dia finance ya dia harus dicek. Dicek. Gitu. Nah ternyata sekarang di semua posisi itu juga dilakukan pengecekan. Oke, Gitu. udah mulai dicek ya sama Mhm. HR ya? Iya, apalagi perusahaan yang emang dia benar-benar menjaga nama Nama baik. baiknya, terus juga Aha. menjaga nama baik si karyawan ini sendiri gitu. Aha. Karena dia nggak mau ketika nanti si karyawan ini masuk bawa dampak buruk. Nah, Aha. itu juga yang jadi pendukung saya kenapa mau untuk menggaungkan, menyuarakan ke orang banyak, ayo kita ini anti gagal bayar, jangan Aha. gagal bayar gitu. Oke, ya Mas. Ibaratnya punya utang ya wajar ya Iya. gitu. Cuman Mhm. ujung-ujungnya kalau bisa kita berprogres untuk diselesaikan Mhm. perlahan gitu ya. Benar. Karena nanti akan ada dampak negatif lah di jangka Iya. panjang ya. Salah Mhm. satunya sulit mencari pekerjaan. Sulit mencari pekerjaan dan mungkin sekarang kan Oke. juga untuk KPR juga dicek, bahkan Iya. sampai ke keluarganya dicek. Iya, Apa pasangannya keluarganya dicek. punya track record buruk Iya. gitu, misalnya kayak suaminya dicek ke istrinya gitu, Aha. atau misalnya anaknya yang pinjam dicek ke orang tuanya, Iya. apakah ini hanya taktik mereka untuk Iya. pinjaman dan segala macam, itu kan tergantung juga kan sama keadaannya sekarang. Oke, baik. Nah, kalau begitu sekarang Mas Bagus saat ini sudah bekerja lagi gitu atau sedang mencari pekerjaan atau gimana? Sekarang saya lagi aktif freelance sih Mas, sambil cari Oke. peluang untuk full time. Oh, freelance. Iya. Oke ya. Semoga lancar ya Mas ya. Iya. Itu saya lihat kan Mas juga sepertinya punya energi yang cukup bagus, cukup positif ya. Siapa tahu di sini ada HR yang mungkin sedang menonton. Mas mungkin nanti bisa menjual diri juga ya. Pengalamannya kan industri keuangan ya. Iya Gitu. Dan benar. pernah mengalami juga prosesnya, pasti punya insight yang lebih baik dibandingkan dengan Iya. orang-orang yang mungkin belum pernah punya pengalamannya ya. Iya. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya masih ada tersentuh. Tadi kan Mas sempat bilang ada dari kantor yang sebelumnya belum ada yang belum terlunasi ya. Ini Iya, sampai benar. sekarang saat ini udah lunas semua yang Mas pernah bayarkan untuk dana operasionalnya, atau ada yang masih nunggak? Masih ada yang nunggak. Oke. Masih Berapa ada Mas? yang nunggak. Berapa juta? Jumlahnya itu ada di 5 jutaan. 5 jutaan. Iya. Oke ya. Hmm. Ya semoga segera cepat dibayar ya. 5 Iya. juta rupiah gitu ya. 5 juta aja deh, yang sisanya nggak usah. Oh, masih ada sisanya kecil-kecil? Maksudnya 5 juta sekian-sekian kan. Gitu. Ya 5 juta aja deh. Oh, 5 gitu. juta aja ya kan. Ikhlas. Oke ya. Semoga segera dibayar ya Mas ya. Oke. Nah Mas, pertanyaan terakhir nih. Pastinya kan yang menonton ini banyak juga orang-orang yang saat ini ya mungkin sedang berjuang menyelesaikan utang-utangnya gitu ya. Sedang berjuang juga di kondisi ekonomi yang mungkin lagi sulit. Nah pesannya Mas Bagus nih ya untuk mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan utang pinjol itu apa Mas? Silakan. Yang saat ini untuk teman-teman di luar sana yang masih terlilit pinjol, yang saya bilang adalah stop. Untuk gali lubang tutup lubang. Stop, gali lubang tutup lubang. Cari cara dari sekitarmu atau ya yang kamu pikirkan untuk bisa menutupin itu. Tapi jangan pernah
pinjaman online, atau justru misalnya pinjam ke rentenir, sama aja. Jangan, cari cara lain. Kalau misalnya emang harus menjual aset, harus merelakan beberapa barang, nggak apa-apa. Lebih baik daripada harus untuk pinjam lagi. Jadi makin jatuh ke lubang yang sama gitu. Dan usahakanlah untuk punya mindset selesaikan hutang. Karena kalau di agama saya Mas ya, ketika kita punya mindset untuk menyelesaikan hutang, itu rezeki bakalan datang gitu. Jadi ketika kita lari dari kewajiban kita, ya gimana yang atas mau ngasih gitu. Jadi melihatnya seperti itu. Dan jangan pernah tergiur dengan kemudahan yang diberikan, dengan kenyamanan yang diberikan, dengan servis mereka yang mengatakan bahwa mereka terjamin OJK, kemudian juga penagihannya tidak kasar, tidak ada field collector dan sebagainya. Jangan. Karena mau aplikasi apapun itu, bahkan aplikasi baik pun itu, udah top rating, tetap mereka melakukan hal apapun untuk mengembalikan uang mereka. Gitu. Jadi jangan sampai pernah lah untuk berusaha untuk pinjam. Apalagi untuk yang anak-anak muda yang tergiur sama pay later. Atau misalnya ya untuk kebutuhan konsumtif. Akhir-akhirnya saya juga lihat misalnya teman-teman yang dia melakukan pay later untuk tiket pesawat. Itu sangat di luar nalar sih. Jadi menurut saya diberhentikan, kalau memang belum sanggup, ditabung dulu aja uangnya sampai nanti sanggup untuk beli barang itu. Karena contohnya saya gitu. Dengan konsumtif saya di awal dengan pay later, kemudian manajemen uang saya dan hutang saya tidak baik, pada akhirnya saya merelakan banyak hal-hal yang seharusnya nggak harus saya jalani, nggak harus saya alami, malah terjadi di saya gitu. Oke, baik. Mas Bagus, terima kasih sekali waktunya. Saya senang mendengar kalau permasalahannya akhirnya sudah selesai ya dengan bantuan keluarga. Gitu ya, terakhir kita ketemu di November 2025, akhirnya sekarang sudah selesai dan sepertinya Mas sudah mulai menata kembali kehidupannya ya. Semoga rezekinya lancar ya, Mas Bagus ya. Itu nanti pelan-pelan kita bangunlah tata keuangannya dengan lebih baik ya. Thank you Mas Bagus ya. Oke. Nah, untuk teman-teman terima kasih sekali sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini karena kita juga akan menghadirkan banyak narasumber lainnya untuk membantu kamu nih yang mungkin saat ini sedang berjuang menyelesaikan beban hutang pinjaman. Saya Yodi, sampai jumpa di podcast selanjutnya.